Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Perkara berikutnya yang patut kita ketahui tentang hikmah dalam bermuamalah ketika kita mengajak manusia ke dalam dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwah ilallah. Maka seorang da'i patut menampilkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan, tampilan-tampilan kebaikan, patut menjalankan dakwahnya dengan penuh hikmah. Kita di hadapan manusia awam, bagi mereka kita adalah seorang da'i. Dengan pakaian kita, dengan tampilan kita, mereka melihat kita adalah seorang da'i. Maka patut kita memiliki hikmah untuk melengkapi akhlak kita, melengkapi perangai kita. Ketika kita berdakwah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah perintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia, panggil manusia kepada jalan Tuhanmu. Mengajak manusia kepada jalan Allah, jalan Tuhan adalah mengajak manusia untuk kembali mencari ridha Allah, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jalan agama ini. Agar manusia mau tunduk kepada Allah. Lah ketika kita mengajak manusia untuk kepada kebaikan, mengajak manusia kepada sunnah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, agar apa yang kita ajakkan, agar apa yang kita serukan kepada mereka berhasil, maka Allah ajari kita caranya, yaitu bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Allah perintahkan kita untuk menjalani hikmah dulu, baru mau'izah hasanah. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mempunyai hikmah dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu hikmah ketika berhubungan dengan dakwah ilallah? Hikmah adalah wada'al kalimah fi mawdi'iha. Engkau berkata sesuai dengan kondisinya, meletakkan ucapan, meletakkan kalimat, meletakkan kata-kata sesuai dengan tempatnya, keadaannya. Sangat berbeda kita berucap dalam keadaan sedih dan keadaan yang senang. Tidak bisa dicampur kondisi kedua itu. Sangat berbeda
ketika kita berucap antara mad'unya anak kecil dan orang dewasa. Berbeda pula kita berbicara dengan orang yang jahil dengan orang yang sudah berilmu. Maka letakkanlah kalimat itu sesuai dengan kondisinya. Hendaknya kita tahu. Kita mengerti dengan siapa kita berucap itu. Tahu pula kapan kita berucap dan kapan kita harus diam. Tahu pula kapan kita harus menerangkan secara umum saja, kapan harus kita rincikan permasalahan itu. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ad-da'i al-hakim man jama'a bainal ilm wal hilm. Seorang da'i yang hakim itu da'i yang punya ilmu dan punya hilm. Ketenangan, kehati-hatian, tahu tempat, tahu dengan siapa dia berbicara. Maka orang yang ilm dan halim, dia akan tahu maqadirun nas, kadar manusia itu seperti apa yang akan saya ajak bicara, ini dia tahu. Dia tidak samakan semua orang dengan ucapannya. Maka yu'ti kulli dzi haqqin haqqahu. Dia akan memberi, akan berucap, akan menyampaikan dakwahnya sesuai dengan kondisi mad'unya itu. Tidak semua disamakan. Dengan siapa saya berbicara, maka caranya pun disesuaikan. Antara orang yang jahil tidak bisa disamakan dengan orang yang sudah berilmu. Kalau saya berbicara dengan orang yang belum mengerti apa-apa, yang baru ngaji, saya seperti berbicara dengan orang yang sudah berilmu, akan kerepotan dia. Maka kadangkala ada seorang da'i tidak memperdulikan itu, dia berbicara di depan audiennya yang baru ngaji, kalimatnya muluk-muluk. Setelah selesai ngaji, apa kata audiennya? Masya Allah, pintar itu orang. Luar biasa, ilmunya dalam. Yang diisi apa? Hebat orangnya. Tanya lagi, materinya apa? Cuma pujian-pujian, Pak. Setelah itu ditanya, ujung-ujungnya, enggak paham saya tadi isinya. Terlalu tinggi buat saya. Terus apa artinya? Duduknya dia di majelis tanpa mengerti, tanpa memahami apa yang dia dengarkan, maka menunjukkan tidak meletakkan di tempatnya. Seorang yang hakim, yang berdakwah dengan hikmah, maka ketika dia berdakwah, dia menggunakan ketika dakwahnya itu dengan rifwat tadarruj, lemah lembut dia gunakan, tadarruj step by step juga dia gunakan. Bayangkan kalau anak kecil diajarin, katakan yang gampang gambarannya itu matematika. Belum belajar tambah-tambahan, sudah dikasih pengurangan, sudah dikasih perkalian. Apa yang terjadi? Kebingungan. Maka perlu tadarruj dalam menyampaikan agama, juga perlu tadarruj. Yang terpenting sebagai landasan, maka diajarkan dulu, disampaikan dulu, baru berikutnya dan baru berikutnya. Dan harus disampaikan dengan cara
wal-lin. Seorang dai ketika berkata dengan mad'unya harus dia rifq wal-lin. Harus dengan lemah lembut dia berucap. Rasul alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali kebaikan, keindahan. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu itu kecuali syanah, kejelekan, kebinasaan yang akan terjadi. Maka salah satu cara ketika kita berdakwah harus riflin, lemah lembut, bukan kekasaran. Lemah lembut diperintahkan, dianjurkan dalam agama kita, dalam kita menyampaikan kepada orang lain. Seorang dai adalah yang berkata lemah lembut. Asal sesuatu itu lemah lembut. Bahkan Allah memerintahkan kepada nabinya, linta lahum, berlemah lembutlah engkau wahai Muhammad kepada mereka, agar orang tidak lari darimu. Hendaknya engkau berlemah lembut kepada mereka ketika engkau berdakwah. Maka arif, lemah lembut itu digambarkan oleh Rasul tidaklah ada pada sesuatu pasti kebaikan. Kalau orang melengkapi dirinya dengan kelemah lembutan, maka akan lahir kebaikan-kebaikan. Sementara kalau orang itu tercabut lemah lembut dari dirinya, kalau tercabut artinya tinggal kekasaran, kekakuan. Tidaklah lemah lembut tercabut dari seseorang kecuali syanah, kejelekan, kebinasaan. Maka orang yang kaku kasar dalam dakwahnya, ya yang akan dia dapat adalah kejelekan demi kejelekan. Seorang dai yang baik, maka dia akan melakukan dakwahnya dengan lemah lembut. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ar-rifqu yu'nis ma nafarat minhu nufus. Lemah lembutan itu menenteramkan hati, tidak menjadikan orang lari, tidak menjadikan orang itu menjauh dari dia. Wal unuf yunaffiru ma kana alifan. Sementara kekakuan, kekasaran akan menjauhkan orang dari mendekat kepadanya. Arif menjadikan orang nyaman. Kalau kita berlemah lembut dalam dakwah kita, menyampaikan dengan kebaikan, orang tidak segan datang ke kita. Orang merasa nyaman dengan kita. Tapi kalau sudah mendapat gambaran saya datang di majelis untuk dimarahi, untuk dimaki-maki, untuk dapat ucapan-ucapan yang jelek, maka dia akan lari. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada Nabi kita, lintalahum.
Maka orang yang berucap dengan rizq akan disukai oleh manusia. Kalau dia seorang da'i, maka akan didengar ucapannya. Itu hal yang pertama yang patut dipahami. Perkara yang kedua, dalam uslub dakwah, bagaimana hikmah di dalam uslub dakwah? Yang pertama yang patut diketahui adalah ketika dia berbicara dengan siapa orang yang sedang dia ajak bicara, maka tidaklah hikmah dia berucap dengan orang yang jahil disamakan dengan orang yang sudah berilmu. Tidak hikmah. Engkau samakan semua. Tidak sepatutnya engkau berucap menyampaikan nasihatmu kepada orang yang baru masuk Islam disamakan dengan orang yang sudah lama masuk Islam. Bicara dengan orang yang baru masuk Islam, diajari tentang tata cara penghitungan zakat yang nggak masuk. Yang dia perlukan sekarang adalah bagaimana tauhid ini. Setelah tauhid, bagaimana tata cara sholat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang seterusnya dan seterusnya. Maka seorang yang dakwah di atas hikmah akan membedakan mana orang yang sudah berilmu dan mana yang masih di bawahnya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, haditsun nas bima ya'rifun. Atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasuluhu. Hendaknya engkau berbicara dengan manusia sesuai kadar pemahamannya, kadar ilmunya. Kalau tidak, kalau engkau serampangan, maka akan ada orang mengingkari Allah dan Rasulnya. Apakah engkau suka itu? Kalau salah-salah kita menyampaikan, tidak melihat kemampuan pikir orang itu, orang akan mengingkari kita. Mengingkari apa yang kita ucapkan, yang kalau yang kita ucapkan adalah hadis Rasul atau kalamullah, maka dia mengingkari Allah dan Rasulnya, waliyadzubillah. Bukan kebaikan, tapi justru sebaliknya. Maka berucaplah, sampaikan sesuai kadar pemikiran orang itu. Kadang-kala kita berhadapan dengan orang ashabul maksiyah. Orang bukan orang yang alim, bukan orang yang baik. Bahkan kadang kita menghadapi, yang kita ajari, yang kita dakwai adalah orang-orang yang apa? Qasi. Kaku, orang yang keras hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya Musa alaihissalam dan Harun untuk mendakwai siapa?
Fir'aun. Orang yang tingkat kekufurannya sangat tinggi, nomor wahid. Tetapi ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun, Allah sampaikan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hendaknya engkau berdua berbicaralah kepada Fir'aun dengan ucapan yang layyinan, yang lemah lembut. Barangkali dengan ucapan lemah lembutmu itu, yatadzakkar aw yakhsha, dia akan tertegur, akan menjadi ingat, dan akan menjadi orang yang takut. Kata para ulama, ucapan layyin, ucapan lemah lembut itu, kalau kita lihat dalam hadis ini, la'allahu yatazakkar aw yakhsha, akan menghasilkan seseorang itu mengingat kepada Allah dan orang itu akan takut kepada Allah. Kalaulah Fir'aun dalam ayat ini diperintahkan, Allah perintahkan kepada Musa untuk didakwai Fir'aun itu, didakwai dengan cara yang lin, bagaimana yang lainnya? Kalau Fir'aun yang paling top kekufurannya, Allah perintahkan kepada Musa dan Harun berkata dengan mereka, qaulan layyinan, maka logikanya gimana dengan yang lainnya? Yang lain lebih patut untuk mendapatkan qaulan layyinan. Begitu pula dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Kata Ibnu Qayyim, ad-da'iyah illam yakun rahiman bil mudnib falaysa ala manhaj mursalin. Seorang da'i kalau tidak punya rasa rahim, sayang, kesian kepada orang-orang yang berbuat dosa, maka dia tidak bisa dikatakan di atas manhaj mursalin. Tidak bisa dikatakan di atas manhajnya para rasul. Seorang da'i yang benar-benar da'i, mengajak manusia ke jalan Allah, caranya adalah cara para rasul. Dia menggunakan cara yang sunnah, maka cara yang sunnah itu adalah mengajak manusia dengan rifq wal lin. Harus ada sifat, harus ada perasaan rahim, kasihan, sayang kepada orang itu. Orang si fulan itu sekarang dalam keadaan berbuat dosa, maka saya kasihan sama dia, harus saya selamatkan dia. Maka dia berupaya, berusaha mendakwainya seolah-olah dirinya yang butuh. Ayo ya akhi, jangan begitu terus, kita ngaji yuk. Kamu jangan, mau sampai kapan seperti ini? Terus bergelimang dalam dosa. Ada rasa keinginan untuk menyelamatkan orang itu. Ingin berhasil, ingin betul-betul sukses ajakannya itu. Seperti seorang pedagang, ketika dia berjual beli, dia ingin barang dagangannya itu laku. Ketika ada pembeli, maka dia akan berusaha merayu, berkeinginan orang itu membeli daganganku. Maka dia bersabar, ditawar, masih sabar, belum dapat Pak. Terus dengan lemah lembut dia merayu sang pembeli agar membeli dagangannya. Begitu pula seharusnya seorang da'i mengajak ke jalan Allah. Penuh hikmah. Dia mengajak manusia ke jalan Allah penuh hikmah, penuh kasih sayang, penuh lemah lembut.
Tidak bosan, yang penting orang itu bagaimana bisa bersama kami di atas sunnah. Ayo selamat, jangan terus di atas bid'ah. Ayo selamatkan dirimu, jangan terus di atas kemaksiatan. Ya akhi, terus bersemangat merayu agar dia selamat. Maka orang yang berdakwah, ketika dakwahnya itu dijalankan dengan hikmah, dia pun akan berucap dengan hati-hati. Akan berucap, ucapannya itu ditimbang. Ucapannya itu tidak sembrono. Ucapannya itu dihitung baik-baik. Kalau saya berbicara seperti ini, apa hasilnya ya? Dan ketika melihat seseorang akan memberi nasihat, dia menghitung cara nasihat saya agar bisa diterima seperti apa ya? Sebelum dia berbicara, ucapannya itu betul-betul ditimbang. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man nasa'a akhahu sirran faqad zayyanahu, wa man nasa'a alaniyatan faqad syanahu. Orang yang memberi nasihat saudaranya, dia timbang. Seperti apa sepatutnya saya menasihati orang itu. Kalau orang itu memberi nasihat saudaranya dengan sir, kata Imam Syafi'i, dengan lemah lembut dan dengan rahasia, tidak di muka umum, faqad zayyanahu. Artinya dia telah melakukan perbuatan kebaikan, menghormati orang itu. Kalau lihat saudaranya berbuat salah, terus dia nasihati dia dengan cara yang baik, lemah lembut, secara terpisah sendiri, ucapannya baik-baik, dimulai dari kalimat baik-baik, enggak langsung, ya akhi, kamu kemarin kok berbuat begini sih? Tidak begitu, tapi tanya, gimana akhi, sehat? Dikiring, baru setelah itu engkau sampaikan, aku kemarin lihat begini, kamu nampaknya begini, apa betul? Kamu tahu enggak kalau perbuatan ini ternyata salah? Kalau perbuatan yang antum lakukan ini sepertinya tidak sesuai dengan sunnah. Sunnah begini nih. Kalau lemah lembut kita sampaikannya, maka orang yang kita tegur yang tadinya salah merasa bersalah dan langsung bertobat. Tetapi kalau dia menasehatkannya di atas mimbar, bahwa si fulan, kamu, si fulan itu telah melakukan begini, jangan kau lakukan. Orang akan sakit hati. Akan lari dia. Maka ketika memberi nasihat, waman nasahu alaniyah, secara terang-terangan, faqad syanahu. Dia memberikan kerusakan. Dia tidak memberi kebaikan. Nasihatnya itu merendahkan, tidak memberi kebaikan. Maka hendaknya ketika kita akan berucap, saya akan berucap, saya timbang. Saya ucapkan di majelis ini atau di majelis lain ya. Saya ucapkan dengan cara apa, ditimbang-timbang, maka ketika seseorang menimbang-nimbang dulu sebelum dia berucap, akan lebih selamat. Begitu pula ketika kita menasehati, termasuk ketika kita menasehati ahlul bid'ah.
Tidak semua ahli bid'ah kita jadikan sama tingkatannya. Tidak semua orang terjatuh pada perbuatan bid'ah kita hukumi sama. Tapi kita bedakan mana yang yuridul haq di antara orang yang melakukan kebid'ahan itu kan ada yang menghendaki kebaikan. Tapi salah jalan. Ada pula di antara mereka yang melakukan perbuatan bid'ah itu memang anid. Memang ngeyel. Memang itu yang dia maukan. Tidak mau dengan yang lainnya. Maka dua kondisi ini harus dibedakan. Berbicara dengan golongan pertama tentu berbeda dengan berbicara dengan golongan kedua. Kata Ibnu Taimiyah, "Laisa kullu man khalafa fil mas'alatin yu'addu mubtadi'an." Tidak semua orang yang menyelisihi sesuatu, katakanlah hadis, terus tidak bisa kita serta-merta mengatakan ini ahli bid'ah. Walakin yu'rafu haluhu biqadar bayani hujjatin wa qasdihi. Akan tetapi diketahui kondisi orang itu sesuai dengan bayan keterangan yang sampai dia atau hujjah dan tujuan dia itu. Ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah tidak sadar kalau itu perbuatan bid'ah. Berapa banyak orang yang berbuat bid'ah meyakini itu adalah bagian dari agamanya karena dia lahir sudah seperti itu. Diajarkan oleh orang tuanya seperti itu dan dia meyakini itu adalah bagian dari agama. Tapi ketika dia dinasehati dengan baik, tidak kita sikapi sebagai ahli bid'ah, diterangkan nih dalilnya dengan lemah lembut, dengan mungkin dengan cara-cara bertanya awalnya, atau menunjukkan nih saya punya faedah. Kalau orangnya betul-betul bukan anid, bukan yang ngeyel, dia akan membaca, loh kok saya beda ya? Bukankah di antara antum juga ada yang dulu terjatuh pada perbuatan-perbuatan bid'ah, ketika tahu, antum tinggalkan. Kenapa dulu melakukannya? Karena kita tahu. Dianggapnya itu adalah perbuatan bagian dari agama. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Man da'a ila haq birifqin faqad ata Allah wa rasul." Barang siapa yang dakwah dengan rifq, dengan lemah lembut, dia telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita melihat mereka yang tidak sesuai dengan syariat, bisa jadi mereka belum tahu, kita dakwai dengan baik-baik, tidak dengan cara yang kasar. Yang berikutnya, tertib. Urutan-urutan kita sampaikan dalam berdakwah. Apa yang harus kita sampaikan, materi apa yang patut pertama kita sampaikan. Nabi SAW berkata kepada Mu'adz radhiyallahu anhu ketika beliau SAW mengutus Mu'adz ke Yaman untuk berdakwah. Rasul mengatakan, "Falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Pertama kali yang kau ajarkan kepada mereka, engkau dakwahkan kepada mereka adalah kalimat la ilaha illallah. Agar tahu apa sih sesungguhnya misi kita ini. Misi para rasul, misi para anbiya dari sejak yang pertama sampai yang akhir Nabi kita Muhammad SAW adalah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengucapkan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya. Maka awal yang patut kita ajarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan hendaknya kita mulai dari usul, fondasi. Seperti halnya kita membangun rumah.
Yang pertama kita bangun fondasinya dulu, baru yang berikutnya dan berikutnya. Maka kalau fondasi yang dibangun lebih dulu akan menjadi kuatlah bangunan itu. Tetapi kalau mulainya dari tengah akan hancurlah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, tertib yang berikutnya. Tidak patut seseorang mengajarkan segala sesuatu satu kali dan satu tempo. Alimuhum fardu ba'da fard. Ajarkan kepada manusia itu satu kewajiban, selesai baru berikutnya. Seperti yang Rasul ajarkan kepada Mu'ad, agar Mu'ad mengajarkan pertama, la ilaha illallah. Kalau orang sudah beriman, maka ajarkan sholat, bahwa mereka diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari. Kalau sudah, ajarkan kepada mereka puasa, baru zakat dan seterusnya. Ini tertib dalam berdakwah. Maka tidak patut seorang mengajarkan sekaligus segala sesuatunya. Pembahasan ini, ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum, tentang tertib menunjukkan kita harus ngerti mana yang terbaik, mana yang baik, mana yang kurang tepat, maka kita undurkan. Menuntut kita untuk berdakwah dengan cara yang ma'ruf, menuntut kita untuk berbuat dengan cara yang baik, dengan tertib yang runtut. Kalau tidak, maka kita telah merusak kondisi. Bisa jadi orang mengingkari dakwah ini gara-gara kita. Kalau terjadi perbedaan pendapat, maka bagaimana kita menyikapi? Ada perbedaan antara kesalahan, harus dibedakan materi kesalahannya dengan orangnya. Kalau dia salah dalam memilih bukan karena ngeyelnya, bukan karena dia sesatnya, tetapi memang salah, maka salah itu perbuatannya, tapi orangnya tetap saudara kita. Kata Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, nuhibbu ahli sunnah wa in ahta'u. Saya tetap cinta ahli sunnah walaupun dia salah. Wa nansahu lahum bilutfi wa la nashharu bihim. Kalau dia salah, ya kita nasihatin tentang kesalahannya. Kita nasihatin dengan lemah lembut atas kesalahan dia. Kita tunjukkan, nih mas, kamu salah ya. Nih buktinya nih. Dengan lemah lembut kita sampaikan. Bukan kita siarkan kesana kemari tentang kesalahannya. Si fulan telah salah, maka sepatutnya harus bertaubat. Sementara kesalahannya itu kesalahan yang masih dalam proses penasehatan. Bukan karena ngeyelnya. Yang pertama, ketika kita melihat adanya perbedaan, kita lihat perbedaannya itu. Maka kita nasihati dengan baik-baik, dengan lemah lembut, tidak
dikabarkan atau diumumkan di muka umum tentang kesalahan-kesalahan orang itu. Betapa malunya ketika disebutkan di depan umum yang semula dia ingin bertobat, karena disebutkan di muka umum akhirnya jadi malu, bukannya bertobat tapi apa? Menghilang. Kita patut menyelamatkan saudara kita. Kita patut berharap kebaikan saudara kita. Seorang dai yang baik adalah berharap kebaikan saudaranya pula. Kalau terjadi ketidaksepakatan, perlu nggak jidal? Yang patut kita harus tinggalkan jidal kecuali dengan cara yang baik. Kalau jidal, apa artinya? Maka untuk menjalankan itu semua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidaklah mungkin kita bisa menjalani dengan kebaikan kecuali niat kita perbaiki. Niat. Saya tidak bisa memberikan nasihat yang baik kepada antum kalau tanpa niat yang baik pula. Mungkin nasihat akan terucap, tapi tujuannya karena tidak baik, yang ada hanyalah saya mampu mengingatkan si fulan. Akhirnya tujuannya bukan memberi nasihat untuk menjadikan orang temannya itu jadi baik, tetapi justru ingin menunjukkan kekuasaan dia. Sebagian orang ketika memberi nasihat pada saudaranya, bukan tujuannya agar saudara itu dapat nasihat, tapi untuk menunjukkan saya ini berkuasa kepada kamu. Saya lebih kuat dari kamu. Maka saya bisa menasihati kamu. Na'udzubillah. Maka patut kita perbaiki nasihat. Ingat, yang namanya nasihat tidak selamanya ada pada diri kita dengan baik. Hari ini kita baik, besok berubah. Bahkan sekarang saya berbuat nasihat, berniat baik untuk menasihati seorang, bisa jadi diseret oleh setan ke tempat yang lain. Memang nasihat, memang niat, menjaga niat bukan perkara mudah. Sampai-sampai sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'alijtu syai'an asyad alayya min niyati innaha tataqallab alayya. Aku tidaklah sangat sulit bagiku untuk mengobati niatku ini, bahkan tidak ada yang lebih sulit dibanding mengobati niatku ini. Yang paling sulit-sulitnya memperbaiki niatku, memperbaiki diriku adalah niat. Innaha tataqallab alayya, karena niat ini terus bergonta-ganti. Sekarang saya niatnya baik, nanti mendapatkan pujian dari orang langsung berubah. Maka dia katakan tidak ada sesuatu yang lebih berat dari memperbaiki niatku. Dia selalu berubah-ubah. Dari yang pertama bagus, hilang. Diseret oleh setan menjadi niatan yang buruk, ingin tersohor, ingin dapat pujian, ingin dikatakan hebat, ingin berkuasa dan sebagainya. Nanti dikembalikan lagi, nanti berubah lagi. Inilah kondisi niat kita. Maka ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum, patut kita terus memperbaiki niatan kita itu. Di dalam dakwah, agar kita
mendapat pengaruh ucapan kita, artinya ucapan kita ini berpengaruh, agar ucapan kita ini bisa memperbaiki, maka perlu hikmah di dalam dakwah kita. Karena kalau kita lakukan dengan hikmah, yang ada ta'lif, akan mengikat tali antara tali persaudaraan antara kita dengan orang yang kita nasihati. Adanya ikatan di antara kita dengan orang yang kita nasihati. Sementara tanpa hikmah, yang ada adalah orang akan lari dari diri kita. Ketika Rasul alaihissalam mengutus sahabatnya Mu'ad bersama Hasan al-Basri kalau salah, sebelum berangkat beliau alaihissalam memberikan wasiat, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Rasul mengatakan, yassiru, engkau sebagai seorang dai, berikanlah kepada orang yang kamu dakwahi itu kemudahan-kemudahan, jangan sebaliknya engkau berikan kesulitan-kesulitan. Basyiru wala tunafiru, berikanlah berita baik, jangan sebaliknya keras kaku, orang akan lari dari dirimu. Berikanlah kemudahan-kemudahan. Selama syariat itu tidak melarangnya, hendaknya kamu pilihkan buat mad'u yang mudah-mudah. Berikan kemudahan. Jangan segala sesuatu dipersulit. Orang dibikin tegang, orang dibikin selalu ketakutan. Tapi yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Kemudahan dan kebaikan, berita gembira yang sepatutnya kita sampaikan kepada mad'u, bukan sebaliknya. Gambarkan Islam ini agama yang mudah, agama yang memberikan berita kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya. Islam bukan agama yang memberi kesulitan untuk dirimu. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kalau kita jalani dakwah sesuai dengan sunnah, orang akan bisa menerima dakwah kita ini. Hendaknya ketika kita berdakwah di jalan Allah ini, jadikan diri kita sebagai seorang zari', sebagai petani yang menebarkan benih di sana kemari. Jangan sampai kita menjadi qatik, pemutus. Jadikan diri kita jisron, jadikan jembatan. Seorang dai hendaknya menjadi jembatan, wala takun hajizan. Jangan menjadi tembok penghalang. Seorang dai akan senang menerima orang yang datang mau belajar kepada dia. Seperti yang diucapkan oleh Rasul alaihissalam dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri, Rasul mengatakan, memberi wasiat kepada sahabatnya, sayatikum aqwaman yatlubuna al-ilm, akan datang kaum kepada kamu untuk menuntut ilmu, belajar ilmu kepada mereka. Fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
katakan kepada mereka, orang-orang yang ingin belajar kepadamu, marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban, marhaban, biwasiati Rasul. Karena talabul ilm adalah wasiat Rasul. Kalau ada orang yang mau belajar kepada dirimu, berarti dia sedang menjalankan wasiat Rasul, maka sepatutnya kita seorang dai mengatakan marhaban, marhaban, memberi semangat, memberi berita gembira, menerima dengan senang hati. Ingat, ini adalah wasiat Rasul alaihi wasallam, waqnuhum. Maka sang perawi mengatakan, qultu lil hakim maknuhum qala allimuhum. Yang maknanya adalah ketika datangnya orang-orang kepada dia untuk belajar, dia ucapkan marhaban, marhaban, dan ajari mereka itu dengan ilmu. Ketika kita mengajari ilmu kepada orang-orang yang mau belajar kepada kita, kalau seorang dai, umpamanya dia sedang menanam apa? Bibit. Seperti seorang petani menanam bibit di sana sini. Kerjaan dia adalah menanam bibit. Ketika seseorang menanam bibit, maka perlu kesabaran. Tidak bisa sekarang menanam bibit, besok jadi. Patut menanti. Bukan sekarang hasilnya, karena nanti. Begitulah seorang yang sedang menempuh jalan, mengajari manusia, mendakwahkan agama, seperti seorang sedang menanam bibit itu. Harus bersabar, diiringi dengan doa, dan diiringi dengan kelemah lembutan. Petani penuh lemah lembut menanam bibit-bibit itu. Maka hendaknya kun zari'an di dalam kalimat-kalimat thayyib. Tanamkan kalimat-kalimat thayyib itu di hati-hati manusia agar tumbuh kebaikan di hati-hati mereka. Setiap benih yang ditanam dengan kebaikan, dengan cara yang baik, kita bisa berharap tumbuh, mengeluarkan hasil kelak setelah itu. Setiap tanaman yang kita tanam, kita punya harapan untuk mendapatkan hasilnya. Begitu pula orang yang berdakwah, menanam kebaikan di hati-hati manusia, kita berharap bibit kebaikan yang saya tanam di dalam hati teman-temanku, saudara-saudaraku ini, harapannya akan tumbuh kelak menjadi kebaikan. Jangan kita menjadi orang yang suka pemutus. Jangan menjadi sebab kita dai, tetapi menjadi sebab penghalang. Menjadi sebab orang putus asa dari belajar karena jeleknya sifat kita. Menjadi sebab nur itu tidak sampai kepada saudara kita yang lainnya. Menjadi sebab al-haq tidak sampai kepada saudara kita. Kalau kita kaku, kasar, keras dalam berdakwahnya, lisannya, bicaranya keji, maka ini akan menjadi pemotong, perusak tanaman-tanaman yang sedang ditanam itu. Maka seperti yang Allah katakan kepada Rasulnya, linta lahum fabima rahmati minallah linta lahum. Atas berkat rahmat Allah ya Muhammad, hendaknya engkau linta lahum, berlemah lembutlah.
Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau engkau ya Muhammad keras kaku kalbumu dalam mendakwai mereka, lan faddu min haulik, orang-orang itu akan lari. Maka jangan sampai menjadi pemotong. Hendaknya engkau sebagai penanam dengan cara yang baik. Hendaknya engkau menjadi jembatan yang menghubungkan orang-orang yang ingin belajar mendapatkan ilmu. Engkau jembatannya. Orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah dengan ibadahnya. Semula dia ingin beribadah tapi nggak tahu ibadahnya, tata cara ibadah yang benar. Kamu menjadi jembatannya, kamu ajari sehingga setelah itu dia bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tadi jahil dengan dirimu itu menjadi jembatan, kamu ajari dia, jadilah dia berilmu sampai ilmu kepada dia. Seorang alim yang baik kasiraj, seperti lentera yang menerangi jalannya manusia di dalam kegelapan. Maka siapapun yang mendekat pada si alim yang menjadi lentera tadi akan selamat, akan mendapat petunjuk. Dan yang menjauh dia akan tersesat. Hendaknya engkau menjadi lentera, menjadi jembatan. Jangan jadi hajiz, tembok penghalang. Gara-gara dirimu, si fulan tidak mau belajar karena kamu kasar bicaranya, karena kamu kaku. Yang semula orang ingin belajar, mendapat gambaran berat, mendapat gambaran angel, mendapat gambaran susah. Akhirnya dia nggak mau belajar. Apa sebabnya? Kamu menjadi tembok penghalang, bukan menjadi jembatan. Orang yang tadinya ingin beribadah dengan baik, bukannya kamu bantu dia mendapatkan kemudahan beribadah, kamu jadi tembok penghalang dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah diri kita menjadi jembatan, bukan menjadi tembok penghalang. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka hikmah di dalam dakwah sangat diperlukan. Ketahuilah, hikmah tidak cuma satu dengan lin, tetapi hukum asalnya yang namanya hikmah dalam dakwah adalah lin. Ketika diperlukan, memang ada hal yang lain. Hikmah dalam dakwah mengajak manusia kepada kebenaran. Memberi kemudahan kepada manusia untuk mendapatkan kebenaran. Memberikan berita gembira kalau kita melakukan kebenaran-kebenaran itu. Maka seorang da'i yang hakim itu seperti dokter yang memberi obat dengan resep yang pas. Maka akibatnya adalah orang akan sehat, akan sembuh dari penyakitnya. Memberinya itu dengan takaran yang cukup, tidak berlebih akan menjadi racun, tidak kurang, tidak mempan obatnya. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah iyyakum, ketika kita berdakwah hendaknya hakim. Dan ingat, kita ini seorang salafi, seorang ahli sunnah di mata masyarakat
ada seorang dai. Dengan pakaian kita, dengan tampilan kita, mereka melihat kalau kita berbuat baik, kalau kita berlemah lembut, kalau kita menunjukkan akhlak yang mulia, sekaligus secara tidak langsung antum sedang mendakwai. Oh, ternyata teman-teman kita salaf itu baik-baik ya. Berarti dia belajar dan diterapkan ilmunya. Bukan asal. Ternyata mereka itu orang yang belajar dan digunakan ilmunya. Bukan cuma ilmu dipelajari, setelah itu dikoleksi. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk hikmah di dalam segala sesuatunya. Di dalam dakwah kita hikmah, dalam pergaulan kita dengan masyarakat hikmah, di rumah tangga kita hikmah, di setiap tempat hendaknya kita memiliki hikmah. Barakallahu li wa lakum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.